Selamat malam, Pak Wahyu. Saya Hendri Setiawan, Pak. Izin memaparkan terkait UAS Manajemen Keuangan Internasional, materi-materi dalam manajemen keuangan internasional. Oke, nah pertama manfaat dari pembahasan. Pembahasan materi terkait manajemen keuangan internasional itu memiliki manfaat bagi saya pribadi, penulis berupa yang pertama menambah wawasan terkait sektor keuangan internasional. Kemudian yang kedua, dapat melakukan analisis perekonomian Indonesia yang dipengaruhi oleh keuangan internasional. Kemudian yang ketiga, dapat melakukan analisis terkait mata uang dan juga kurs tukar mata uang. Jadi terkait mata uang asing juga. Kemudian yang keempat, memahami posisi neraca pembayaran. Oke, peranan manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Jadi perusahaan multinasional atau multinational company ya MNC itu merupakan perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia dengan perusahaan induk di suatu negara. Kemudian beberapa anak perusahaannya ada di negara lain ya. Jadi induknya di satu negara dan beberapa anak perusahaannya ada di beberapa negara. Nah, manajemen keuangan internasional memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan multinasional atau MNC karena berkaitan dengan operasi perusahaan di luar negeri. Nah, manfaatnya dari MKI ini bagi perusahaan multinasional yang pertama meminimalkan resiko keuangan yang terkait dengan kegiatan operasi secara internasional. Kemudian yang kedua, mengantisipasi perubahan mata uang atau perubahan kurs ya dan perbedaan kebijakan perpajakan atau kebijakan kredit di masing-masing negara. Yang ketiga, mengelola investasi perusahaan, arus kas, dan aktivitas keuangan lainnya di berbagai negara. Nah, kontribusi perusahaan multinasional, kalau tadi eh, apa namanya hubungan MKI dengan perusahaan multinasional, kalau sekarang kontribusi perusahaan multinasional atau MNC terhadap perekonomian di Indonesia. Nah, kontribusinya ini antara lain ada 4. Yang pertama merupakan investasi asing secara langsung, yang mana MNC itu membawa modal besar ke Indonesia, akhirnya membantu pengembangan dan pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian. Kemudian yang kedua, transfer teknologi dan pengetahuan. Jadi dengan adanya perusahaan multinasional di Indonesia, itu dapat meningkatkan keterampilan dan penggunaan teknologi yang modern, yang meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan di dalam negeri di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Dengan adanya perusahaan multinasional, itu juga menjadi investasi pembangunan infrastruktur, misalnya seperti pelabuhan, jalan, kemudian fasilitas logistik lainnya. Nah, yang keempat, sebagai pendapatan negara ya, pajak dan pendapatan negara. Jadi, MNC dapat meningkatkan pendapatan negara yang sumbernya dari pembayaran pajak dan royalti. Kemudian terkait materi penyatuan mata uang ASEAN. Jadi eh, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ya, atau ASEAN itu sudah pernah ada yang namanya pembahasan mengenai mata uang tunggal. Jadi mata uang wilayah Asia Tenggara itu selama beberapa tahun terakhir. Nah, dalam pembahasannya itu terdapat kelebihan dan kekurangan dalam gagasan tersebut. Sebenarnya dari kelebihannya itu yang pertama, integrasi ekonomi yang lebih besar di negara-negara anggota ASEAN. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, mata uang tunggal atau mata uang ASEAN tadi
akan memberikan stabilitas yang lebih besar bagi wilayah negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan. Yang keempat, menurunkan biaya transaksi dan mengurangi resiko fluktuasi mata uang asing. Nah, tapi terdapat kekurangan. Yang pertama, kehilangan kemampuan untuk menetapkan kebijakan moneter negaranya sendiri. Jadi bagi anggota ASEAN, karena nanti mata uangnya tunggal, jadi kehilangan power ya untuk menetapkan kebijakan moneternya sendiri. Kemudian ada juga resiko inflasi di negara-negara yang mata uangnya lebih lemah dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, misalnya Indonesia juga termasuk. Yang ketiga, biaya penyesuaian yang signifikan bagi bisnis, pemerintah, dan individu kalau memang diberlakukan mata uang tunggal itu. Yang terakhir menjadi tantangan sistem politik di antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian terkait dengan sistem kurs mengambang bebas bagi perusahaan di Indonesia. Nah, kurs mengambang bebas ini yaitu sebuah sistem nilai tukar di mana nilai mata uangnya ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar. Artinya menggunakan mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi tanpa adanya campur tangan langsung dari bank sentral. Nah, kalau ini diberlakukan, sistem ini dampaknya bagi perusahaan di Indonesia antara lain dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu penyelesaian nilai tukar jadi lebih cepat. Nah, kemudian dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan. Yang ketiga, mendorong perusahaan agar lebih efisien. Nah, yang terakhir ini jadi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Jadi realnya kondisi di pasar mata uang, ya itu tercermin kondisi yang sebenarnya. Nah, cuma memiliki dampak negatif juga. Dengan apa namanya diberlakukannya kurs mengambang tanpa adanya campur tangan, maka fluktuasi nilai tukarnya tentu akan lebih tinggi. Kemudian ada juga ketergantungan pada faktor eksternal, misalnya kebijakan moneter dari negara lain. Nah, yang ketiga, meningkatkan biaya transaksi valuta asing atau falas. Jadi untuk konversi mata uang juga biayanya akan meningkat. Nah, sekarang neraca pembayaran terkait balance of payment ya terhadap kurs tukar mata uang. Jadi posisinya neraca pembayaran ya terhadap kurs mata uang. Posisi neraca pembayaran suatu negara memiliki pengaruh signifikan. Nah, pengaruhnya cukup signifikan terhadap nilai tukar mata uang. Neraca pembayaran atau balance of payment ini mencerminkan seluruh transaksi ekonomi antara suatu negara dengan negara lain. Nah, neraca pembayaran ini kan ada dua hasilnya, bisa surplus, bisa defisit. Kalau neraca pembayaran surplus, artinya berdampak positif terhadap kurs ya atau terhadap nilai tukar mata uang berupa penguatan karena investor asing membutuhkan mata uang negara tersebut untuk berinvestasi atau juga untuk melakukan transaksi internasional. Nah, cadangan devisa jadinya meningkat juga, memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang. Nah, kalau neraca pembayarannya defisit, maka berdampak negatif terhadap kurs berupa pelemahan mata uang. Karena negara harus membayar impor atau memenuhi kewajiban atau utang-utang luar negerinya. Nah, cadangan devisanya maka akan semakin menipis. Akhirnya menimbulkan keterbatasan bank sentral dalam eh, menstabilkan kurs ya atau mengintercept kurs mata uang. Tuh. Nah, kemudian ada materi terkait metode translasi dalam penyusunan laporan keuangan pada perusahaan multinasional. Jadi metode translasi ini dalam penyusunan laporan keuangan terbagi menjadi dua, yaitu metode kurs berjalan atau current rate method dan metode temporal method. Nah, kalau yang metode kurs berjalan
Artinya setiap elemen pada laporan laba rugi seperti pendapatan, biaya itu dijabarkan pada nilai tukar rata-rata selama periode pelaporan. Nah, item-item di neraca itu dijabarkan pada nilai tukar saat ini pada tanggal neraca dibuat. Nah, untuk ekuitasnya dijabarkan pada nilai tukar historis. Nah, perbedaannya untuk yang temporal, aset dan kewajiban moneter seperti hutang, kas, piutang usaha itu dijabarkan pada kurs saat ini, itu pada akhir periode pelaporan. Nah, tapi aset dan kewajiban non moneter seperti persediaan, aset tetap dan aset tak berwujud dijabarkan pada kurs historis. Nah, terkait dengan tadi ekuitas atau saham dan dividen juga sama, dijabarkan pada kurs historis. Nah, kemudian perusahaan multinasional telah mendobrak teori keunggulan komparatif. Nah, jadi ada statement bahwa MNC telah mendobrak teori keunggulan komparatif. Nah, ini jadi teori keunggulan komparatif pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo. Itu merupakan pernyataan bahwa perdagangan internasional terjadi jika ada perbedaan keunggulan komparatif antar masing-masing negara. Nah, keunggulan ini akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah atau efisien daripada negara lain. Gitu. Jadinya, suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa itu dengan biaya yang lebih murah dibanding negara yang lebih apa namanya yang membutuhkannya tadi. Ya, maka negara yang membutuhkan tadi kan akan melakukan transaksi pembelian ke negara lain yang dapat memproduksi barang lebih murah gitu. Nah, akan saling menguntungkan tuh karena masing-masing negara memperoleh barang dengan biaya lebih rendah daripada memproduksinya sendiri. Jadi kalau misalnya Indonesia memproduksi sepatu dan juga misalnya Singapura memproduksi sepatu, ternyata lebih murah di Indonesia daripada Singapura memproduksi sendiri, maka lebih baik membeli dari Indonesia. Maka akan saling menguntungkan. Nah, perdagangan antar negara akan terjadi jika itu kondisi itu tercapai. Nah, peran perusahaan multinasional atau MNC telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif dengan memobilisasi faktor-faktor produksi lintas negara dan menciptakan keunggulan buatan pada perdagangan global. Nah, MNC ini memproduksi barang biasanya keseluruhan berdasarkan keunggulan komparatif dari masing-masing negara. Jadi tadi contohnya smartphone tuh dirancang sebenarnya di Amerika Serikat gitu, tapi komponennya diproduksi di Asia. Kenapa? Karena kalau diproduksi di Amerika Serikat juga harganya lebih mahal biaya produksinya, maka diproduksinya di Asia gitu supaya lebih murah. Dan kemudian dirakit lagi di negara yang berbeda lagi dengan biaya yang tentunya paling rendah di antara negara-negara lainnya gitu. Oke, kemudian ini ada proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Nah, ekspansi bisnis ke mancanegara merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan perencanaan strategis. Perusahaan global biasanya mengikuti beberapa rangkaian proses yang sama dalam memasuki pasar baru. Jadi, untuk ekspansi ke pasar baru itu biasanya prosesnya sama. Itu ada empat. Yang pertama, perencanaan awal, identifikasi dan analisis peluang pasar yang baru, pasar internasional yang baru, berdasarkan kemungkinan potensi permintaan, besarnya ukuran pasar, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Nah, yang kedua, pemilihan strategi untuk masuk ke pasarnya. Jadi, berdasarkan profil resiko, berdasarkan sumber daya. Nah, nanti yang diraih strateginya apa? Aliansi, akuisisi, atau menggunakan waralaba, atau investasi langsung. Kemudian yang ketiga, penyesuaian produk supaya bisa apa namanya bersaing ya eh, dalam pasar baru di pasar mancanegara, maka penyesuaian produk atau jasa layanan itu juga penting, termasuk dalam menyesuaikan harga. Jadi harganya yang supaya dapat bersaing. Dan terakhir pembangunan operasional.
Yaitu namanya kita ekspansi, maka akan melakukan eh, penambahan ya atau distribusi logistik baru seperti pembangunan kantor baru, pabrik atau pusat distribusi itu akan dibuat lagi. Oke, kemudian eh, kurs tinggi ya pada kurs tinggi pada sistem mata uang mengambang terkendali. Ini berfluktuasi tinggi ya, kurs berfluktuasi tinggi. Eh, jadi teorinya pada sistem mata uang mengambang yang terkendali itu kursnya berfluktuasi tinggi justru. Nah, sistem mata uang mengambang terkendali yaitu kan sistem nilai tukar di mana nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh mekanisme pasar tadi ya, permintaan dan penawaran. Nah, pemerintah atau bank sentral melakukan intervensi, tapi adanya intervensi nih kalau yang tadi tanpa intervensi bank atau bank sentral atau pemerintah sama sekali, kalau ini tetap ada intervensi untuk menstabilkan nilai tukar dengan kebijakan ekonomi suatu negara. Nah, misalnya contohnya di Indonesia itu sistem mata uang mengambang, tapi tetap dikendalikan dengan intervensi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, apakah mungkin tetap terjadi fluktuasi tinggi walaupun sudah ada intervensi pemerintah? Nah, pada sistem mata uang mengambang terkendali, bisa saja terjadi adanya fluktuasi kurs yang tinggi. Nah, ini disebabkan oleh ketidakpastian global dan kebijakan ekonomi yang dipilih. Cuman biasanya tingkat fluktuasinya dapat dikendalikan agar tidak terlalu tinggi ya dan dapat stabil lah, seimbang. Hal ini dilakukan dengan intervensi oleh bank sentral. Jadi tetap bergantung pada ketidakpastian global sama kebijakan ekonomi dari masing-masing negara ya, kebijakan yang diambil. Oke, kemudian kepentingan investor terhadap neraca pembayaran suatu negara. Nah, investor perlu memperhatikan yang namanya balance of payment ya atau BOP tadi karena memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi, stabilitas mata uang, potensi resiko atas investasi di suatu negara. Nah, makanya investor akan mempertimbangkan BOP di suatu negara seperti yang tadi slide sebelumnya. Nah, itu fungsinya apa? BOP tadi sebagai mengukur stabilitas ekonomi, mengukur stabilitas uang di atas suatu negara, mengetahui resiko investasi di negara tersebut, dan juga mengidentifikasi peluang investasi. Oke, itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, Pak Wahyu.